luar biasa dan hebat. Semangat! Semangat. Iya. Kita akan sebelum masuk dalam materi, boleh saya bertanya bahwa ibu-ibu hebat memang luar biasa. Jadi sudah ada kesiapan yang sungguh memotivasi juga saya dalam hal ini sebagai anggota bersama dengan ibu-ibu kelompok 2. Ibu-ibu, saat ini saya akan membawakan materi, tapi sebelumnya itu kita buka dengan doa, dan saya minta kesediaan dari yang jadwal berdoa. Baik, Ibu Guru yang hebat, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya akan memimpin doa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Doa selesai. Terima kasih Bu Cici. Nah, saat ini sebelum kita masuk pada materi, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena sekolah kita telah dipilih untuk menjadi sekolah penggerak, dan tentunya guru-guru juga diberikan kesempatan untuk ambil andil dalam sekolah penggerak ini. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa modul ajar ini akan kita pakai dalam proses pembelajaran, karena modul ajar ini kalau sebelumnya di kurikulum penyusunan RPP yang kita tahu, dan pada saat ini untuk sekolah penggerak modul ini lebih dikembangkan, disesuaikan dengan kemampuan bahkan minat peserta didik. Gimana ibu-ibu sudah nampak? Apa sih yang ibu-ibu ketahui mengenai modul ajar ini? Ayo, Bu Cici. Mungkin saya, Ibu Junita. Iya, silakan Bu. Sepengetahuan saya, modul ajar itu adalah sebuah pedoman yang akan digunakan sebagai bahan untuk belajar yang berisi materi-materi maupun soal-soal atau asesmen-asesmen yang akan diberikan kepada peserta didik kita. Jadi di isinya juga nanti ada capaian pembelajaran yang akan dicapai, kemudian nanti ada komponen misalnya identitas sekolah,
akan apa yang akan jadi intinya segala sesuatu yang digunakan sebagai pedoman untuk kita mengajar peserta didik. Terima kasih Ibu Junita. Terima kasih Bu Astin. Iya memang betul Bu Astin. Perlu kita ketahui bersama ya fungsi tujuan untuk konsep modul ajar ini yaitu memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal ya Bu. Nah, di sini ada konsep modul ajar, yaitu menjelaskan bahwa modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, kita ketahui bersama juga bahwa modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik dan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Dan guru di sini juga perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Dalam modul ajar ini memiliki 3 komponen, yaitu pertama, informasi umum. Informasi umum ini terdiri dari 1. Identitas modul, 2. Kompetensi awal, 3. Profil pelajar Pancasila, 4. Sarana dan prasarana, 5. Target pelajar, 6. Modul pelajar. Kedua, kompetensi inti. Kompetensi inti ini di dalamnya termasuk yaitu pertama, tujuan pembelajaran, 2. Pemahaman bermakna, 3. Pertanyaan pemantik, 4. Kegiatan pembelajaran, 5. Asesmen, dan 6. Pengadaan dan lampiran. Terdiri dari pertama, lembar kerja, 2. Bahan bacaan guru dan peserta didik, ketiga, glosarium, dan keempat, daftar pustaka. Nah, dalam modul ajar ini juga memiliki prinsip pengembangan, yaitu pertama, esensial, 2. menarik, bermakna, dan menantang, ketiga, relevan dan kontekstual, dan yang keempat, yaitu berkesinambungan. Nah, perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa prosedur penyusunan modul ajar ini termasuk di dalamnya juga yaitu analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Ketiga, menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Dan keempat, susunan modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Demikian materi yang saya bisa paparkan hari ini. Dan Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan lewat materi ini, jika ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Terima kasih.
Baiklah, saya akan bertanya. Jelaskan isi dari kompetensi Jelaskan isi dari kompetensi inti. Terima kasih Ibu Vera Tumiwa. Kompetensi inti ini terdiri dari 6, yaitu pertama, tujuan pembelajaran, kedua, pemahaman bermakna, ketiga, pertanyaan pemantik, keempat, kegiatan pembelajaran, 5, asesmen, dan yang keenam, pengayaan dan remedial. Kalau ada tambahan mungkin dari ibu-ibu yang lain atau tanggapan, dipersilakan. Izin Bu Junita, saya ingin menambahkan sedikit. Halo Bu Junita? Ya Bu. Ya. Tadi dikatakan bahwa kompetensi inti itu ada 6 item, yang salah satu di dalamnya itu ada pertanyaan pemantik. Kalau pengalaman saya, pertanyaan pemantik ini kita buat untuk menggali potensi anak. Kita membuat kalimat-kalimat yang akan memotivasi anak untuk belajar. Kita buat sederhana dan menarik. Akhirnya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Demikian Bu Junita. Mungkin ada ibu guru yang lain yang ingin menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yusliati. Memang untuk pertanyaan pemantik ini yaitu memandu siswa ya untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu yang kita pelajari sebelumnya juga ya Bu. Mungkin masih ada pertanyaan dari ibu-ibu yang lain. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Sudah tidak ada yang mau bertanya. Untuk itu, saya akan menutup. Oh, masih ada? Ibu Vera mungkin.